Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 4A Pendidikan Bahasa Arab kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fatkul Jana, kemudian teman saya Febi Nur Hasanah dan Helmi Amjad Zain. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan materi penilaian instrumen bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup tes bahasa Arab. Jadi, tes pada intinya adalah suatu cara atau prosedur yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik dengan memberikan serangkaian tugas kepada peserta didik tersebut. Nah, hasil dari pekerjaan tugas peserta didik tersebut, maka seorang guru akan menilai. Dari penilaian tersebut maka akan diketahui mengenai tingkat kemampuan peserta didik tersebut dalam hal tingkah laku maupun tingkat pemahaman. Nah, ruang lingkup tes bahasa Arab tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tes unsur bahasa dan tes kemahiran berbahasa. Tes unsur berbahasa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tes qawaid atau mengenai grammar, nahwu sorof, kemudian tes mufrodat, yaitu tes kosakata. Nah, yang kedua yaitu tes kemahiran berbahasa. Haratul kitabah, keterampilan dalam menulis. Yaitu karakteristik tes bahasa Arab yang baik. Yang pertama yaitu validitas. Validitas adalah kesesuaian antara tes dengan apa yang diukur dengan menggunakan tes tersebut. Yang kedua yaitu reliabilitas, konsisten, skor atau hasil nilai dari orang yang sama di tes yang sama akan tetapi pada situasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu kepraktisan. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan setidaknya ada 4 kriteria tes yang bersifat praktis. Yang pertama yaitu mudah dilaksanakan, yang kedua yaitu mudah pemeriksaannya, yang ketiga yaitu dilengkapi dengan petunjuk cara mengerjakan soal tes dengan jelas, yang keempat yaitu ekonomis. Ekonomis dalam artian tidak memakan waktu atau biaya yang mahal. Selanjutnya yaitu mengenai jenis tes bahasa Arab. Jenis tes bahasa Arab ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kriteria menjawab soal dan berdasarkan kriteria penilaian. Yang pertama yaitu berdasarkan kriteria dalam menjawab soal, terbagi menjadi dua, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan yaitu seorang peserta didik maka akan menjawab secara langsung pertanyaan dari seorang guru. Kemudian tes tertulis itu adalah biasanya seorang guru akan menyediakan selembar kertas berserta lembar jawaban. Kemudian seorang siswa akan menulis jawaban dari pertanyaan guru tersebut, entah dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk esai. Yang kedua yaitu berdasarkan kriteria penilaian. Nah, berdasarkan kriteria penilaian ini terbagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Nah, tes objektif ini maka seorang guru akan menilai secara apa adanya, yaitu biasanya telah disediakan kunci jawaban dari jawaban tersebut. Nah, jika tes subjektif ini, maka biasanya seorang guru akan memberikan pertanyaan mengenai sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan secara singkat terkait dengan pengembangan instrumen tes kemahiran bahasa Arab. Dalam melakukan pengembangan instrumen tes kemahiran bahasa Arab, kita perlu memiliki tujuan yang jelas. Karena tujuan ini merupakan hasil akhir yang ingin kita capai dalam mengembangkan sebuah instrumen tes kemahiran. Dan tentunya hal ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan tiap taraf-taraf pendidikan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan instrumen tes bahasa Arab. Yang pertama adalah pengembangan instrumen istima. Contoh-contoh penilaian yang dapat kita gunakan dalam pengembangan instrumen istima ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi dan membedakan bunyi. Misalnya, mengidentifikasi huruf hijaiyah sama dapat membedakan panjang pendek. Yang kedua adalah memahami wacana. Ini kita dapat lakukan